Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Johan Triwayudi dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang medan listrik. Saya dari kelompok 6, ada nama anggotanya Alif Yardi Kusuma, Fakta Imanuddin, Muhammad Samsul Huda, dan saya sendiri Johan Triwayudi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik dan kuat medan listrik adalah didefinisikan sebagai ruangan di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika sebuah benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik gaya kolom. Medan listrik termasuk medan vektor, sehingga untuk menyatakan arah medan listrik dinyatakan sama dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif. Jika berada dalam sembarang tempat di dalam medan tersebut, arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan positif dinyatakan keluar dari benda. Sedangkan arah medan listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan negatif dinyatakan masuk ke benda. Untuk menggambarkan medan listrik digunakan garis-garis gaya listrik. Garis-garis gaya listrik yaitu garis lengkung yang dibayangkan merupakan lintasan yang ditempuh oleh muatan negatif yang bergerak dalam medan listrik. Garis gaya listrik tidak mungkin akan berpotongan, sebab garis gaya listrik merupakan garis khayal yang berawal dari benda bermuatan positif dan akan berakhir di benda yang bermuatan negatif, menggambarkan garis-garis gaya listrik di sekitar benda bermuatan listrik. Nah, ini salah satu contoh garis-garis gaya listrik. Yang pertama, yang A, gambar sebelah pojok kiri atas itu ada garis muatan negatif, di mana semua arus listrik yang masuk itu berada dalam kekuatan negatif. Yang pojok kanan atas itu ada muatan positif, di mana semua gaya listrik yang keluar dari garis tersebut bermuatan positif. Nah, yang terakhir itu ada yang paling bawah, antara muatan positif dan muatan negatif, di mana muatan negatif dan positif saling bertemu dan mereka bisa mengeluarkan muatan positif dan negatif. Untuk selanjutnya, kuat medan listrik di suatu titik dalam medan listrik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan listrik titik itu. Kuat medan listrik dinyatakan dengan lambang E. Untuk menyatakan kuat medan di suatu titik dalam medan listrik, besarnya kuat medan di titik P dapat dituliskan dengan rumus EP E per Q, menghasilkan konstanta K kali Q per R kuadrat bagi Q. Untuk bisa rumus simpelnya K Q per R kuadrat, di mana EP merupakan kuat medan di titik P atau Newton per kolom, dan K konstanta yaitu 10⁹ Newton meter kubik H-2, dan Q di mana Q muatan listrik menimbulkan medan. Dan terakhir R. R itu adalah jarak antara titik P ke muatan Q. Satuannya meter M. Demikian juga medan listrik termasuk besaran vektor. Seperti halnya gaya listrik, apabila pada suatu titik dipengaruhi oleh medan listrik yang ditimbulkan oleh lebih dari satu benda bermuatan, maka kuat medan listrik di tempat itu sama dengan jumlah vektor dari masing-masing kuat medan. Nah, ini salah satu contohnya. Apabila letak benda berada dalam satu garis lurus, maka kuat medan listrik pada titik C adalah EC sama dengan EA plus ES. Ini contohnya ada huruf A, B, sama C. Nah, ini adalah segitiga sama sisi, di mana E-nya itu EC sama dengan K per R kuadrat ditambah K konstanta Q2 per R kuadrat. Jika letak benda tidak dalam satu garis lurus, maka kuat medan listrik di titik C adalah EC sama dengan EA
plus EB, di mana EC dirumuskan yaitu akar EA kuadrat plus EB kuadrat plus 2EA dikali EB konstanta lambda, di mana sudut yang diapit antara EA dan EN adalah huruf D. Nah, ini ada salah satu contoh soal beserta pembahasannya. Soalnya adalah jarak dua muatan A dan B adalah 3 meter. Titik O berada di antara kedua muatan berjarak 2 meter dari muatan B. QA sama dengan min 300, UC dan QB sama dengan 600. UCK sama dengan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kubik C-2. Pertanyaannya, kuat medan listrik di titik 0 pengaruh muatan QA dan QB adalah pembahasannya, yaitu diketahui tadi ada QA sama dengan min 300, UC QB sama dengan 600 UC. K konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kubik. Yang ditanya yaitu kuat medan listrik E di titik 0. Sebelum mencari kuat medan listriknya, kita mencari dulu EA-nya. Rumus mencari EA yaitu kaki A per R kuadrat, di mana tadi ada konstantanya ada 9 kali 10 pangkat 9 dikali IU-nya tadi min 300 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadratnya tadi ada 1 pangkat 2. Jadi hasilnya itu 2700 kali 10 pangkat 3 per 1. Yang dihasilkan adalah 2700 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Sekarang kita mencari EB-nya. EB sama seperti mencari EA, konstanta QB dibagi 2. Tadi konstantanya ada 9 kali 10 pangkat 9 dikali 600 dikali 10 min 6 sama dengan 1 dibagi 1 kuadrat. Menghasilkan 5.400 dikali 10 pangkat 3 dibagi 1 menghasilkan 5.400 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Dari hasil yang kita cari EA dan EB, kita telah mengetahui kuat medan resultannya. Untuk rumus mencari kuat medan listrik E, kita jumlahkan sama dengan EA plus EB 2.700 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom dikali 5.000 ditambah 5.400 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom menghasilkan 8.100 dikali 10 pangkat 3 Newton per kolom, atau disimpulkan dengan E 81 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya,